Kita lanjutkan ini segmen terakhir dialog. Saya masih bersama dengan Pak narasumber. Saya ke Mas Hasto, berupaya untuk membuka komunikasi selebar-lebarnya, diapresiasi, tapi di sisi lain juga banyak yang membaca bahwa ini adalah upaya untuk menjadikan Pilpres hanya 2 pasangan calon, sehingga nama-nama yang ada sekarang belum tentu semuanya bisa kemudian maju ke gelanggang. Ya, kalau kita lihat background dulu ya, ketika kita menghadapi pandemi, itu kan muncul kesadaran dari para ketua umum partai untuk fokus pada penanganan pandemi, sehingga agenda terkait dengan amandemen terbatas, perubahan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu itu kan tidak dilakukan. Sehingga hal yang sama, kesadaran ini juga muncul ketika kita melihat tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bagaimana COVID belum sepenuhnya dampaknya kita atasi, meskipun pertumbuhan kita sudah sangat baik, tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Erlangga. Sudah saling memuji nih, sudah saling memuji. Dan juga pertarungan geopolitik global yang di depan mata. Hari ini kita membaca ketegangan di Selat Taiwan, belum di Laut Tiongkok Selatan. Padahal kita punya tugas mengambil inisiatif perdamaian oleh Presiden. Jadi kan dengan melihat itu, memang kalau bisa 2 pasangan calon, itu sesuatu hal yang positif. Stabilitas politik, risiko-risiko ekonomi, penghematan biaya, dan juga loncatan kemajuan itu bisa dilakukan karena memberikan kepastian. Sekiranya ada 2 pasangan calon, kami yakin promosi dari Presiden ke Singapura untuk mempercepat IKN itu akan jauh lebih hebat lagi. Demikian juga perkembangan investasi kita. Tetapi ini semua kan muncul dari kesadaran. Kita nggak bisa main paksa. Rejim kita udah berbeda, rejim yang sangat demokratis. Sehingga sampai sekarang PD Perjuangan melihat bisa 2 pasang calon, bisa 3 pasang calon. Komunikasi yang kami lakukan itu semata-mata karena spirit dari Rakernas, spirit gotong royong, spirit di dalam memajukan Indonesia Raya kita. Dan kalau kita lihat perubahan lingkungan strategis kita, Iran, Arab Saudi aja bisa bertemu, meskipun itu oleh campur tangan Tiongkok. Mengapa? Sekarang kita juga tidak bersama-sama. Kalau toh itu nanti ada 3 pasang calon, putaran kedua kan juga harus negosiasi kembali. Daripada negosiasi berulang kali, mengapa kita tidak membangun kesadaran kepentingan bangsa dan negara itu di depan, sehingga nantinya hanya ada 2 pasang calon. Tetapi ini semua para ketua umum partai yang membangun kesadaran terhadap pemaknaan atas pemilu tahun 2024. Kalau kesadaran bagaimana kita bergandengan tangan, pertarungan itu 14 Februari, habis itu kemudian kita bersama-sama membangun bangsa dengan fungsi ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, semuanya baik, maka itu akan terjadi. Oke, 2 pasangan calon ini yang ada di bayangan Mas Hasto PD Perjuangan, ini antara Pak Ganjar lawan Pak Prabowo kah atau lawan Pak Anies? Karena kan yang kemudian Golkar ini kan dan PKB ini kan juga katanya digoda. Ini kan rekan koalisinya tampaknya lebih merapat ke Pak Prabowo Subianto. Ya, belum ada bayangan, tapi karena ini kan dinamis, sehingga kita harus siap-siap dengan bayangan apakah nanti kita berhadapan dengan katakanlah kontestasi dengan Pak Prabowo atau justru Pak Prabowo bersama, sehingga nanti kemudian katakanlah dengan Pak Anies misalnya, itu kan berbagai kemungkinan kan bisa terjadi, atau justru seperti hasil survei, nanti ada dari PD Perjuangan Pak Ganjar, dari Gerindra ada Pak Prabowo, kemudian dari PKS, Demokrat, sama Nasdem karena cairnya PDI tiba-tiba mereka bersatu langsung mengumumkan cawapresnya. Itu kan juga bisa terjadi, tapi maka tadi sesuatu yang tidak bisa diramalkan, tetapi kami mengantisipasi mau 2 atau 3 yang jelas mana yang memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Kalau menurut kami kalkulasi politik ekonominya ya semakin kecil resiko semakin bagus. Oke, apakah akan ada juga pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto? Ya, kalau itu kan memang dialog multi level dilakukan dengan Mas Dasko, kita juga cukup intens dengan Mbak Puan sebagai ketua DPR, itu kan setiap hari juga bertemu dengan para pimpinan fraksi di DPR RI yang rata-rata memang sosok yang sangat penting dan ikut mengambil kebijakan di partai politiknya masing-masing. Tegasnya kami membuka ruang dialog yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga rakyat juga sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi nanti mendapatkan garansi bahwa nama yang pada akhirnya terkonsolidasi dan menjadi capres betul-betul nama yang memang layak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan, dan dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo yang memang telah dipersiapkan lama dari PD Perjuangan. Oke, Mas Hasto, Mas Toto, ada bacaan kode-kode tertentu dari yang disampaikan oleh Mas Hasto, atau kemudian Anda sudah melihat bahwa ini memang hanya 2 dan tekanan ini ke siapa sebetulnya?
Iya, kalau kita lihat tadi ya, kata kuncinya adalah ketika pintu buat Demokrat pun sudah dibuka, dengan siapapun saya pikir PD Perjuangan sudah mulai cair, minimal membuka komunikasi. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan isu misalnya mengenai Ganjar dengan Prabowo menjadi satu, itu sudah sebelumnya ramai. Ketika kita bicara kejadian di Kebumen, itu kan orang sedang berbicara mengenai walaupun... Termasuk ketika sholat id. Pak Presiden menyatakan salah satu calon wakilnya adalah Pak Prabowo. Walaupun perdebatan adalah itu kan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Tim ses masing-masing punya argumentasi masing-masing. Tapi ya kalau kita mau coba menerka-nerka dalam konteks kalau Ganjar dan Prabowo mungkin misalnya bergabung, ya tentu saja kan harus ada lawan. Di situ Mas Anies bisa muncul. Tapi bisa juga ada skenario lain bicara mengenai Pak Erlangga, jangan-jangan lebih terbuka kemungkinannya ketika bisa menjadi poros sendiri kalau kemudian Ganjar dan Prabowo bergabung. Atau ketika berbicara mengenai dua pasang dan tidak ada salah satu di antaranya, ya terkaan saya ketika berbicara mengenai kesamaan visi misi, sentimen historis, saya pikir PD Perjuangan mungkin akan lebih menikmati pertarungannya sesama dengan kompetitor yang memang masih dianggap segaris, yaitu Pak Prabowo. Jadi ini bisa berubah lagi dong ya konfigurasi ini setelah saya pikir setelah komunikasi politik yang dibangun oleh Mas Hasto dan kawan-kawan dari PD Perjuangan. Kita memasuki apa yang disebut dengan open election. Libido dari politisi dan partai itu lebih besar ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Situasi pasti lebih unpredictable. Kedua, ada situasi aktual, pertarungan juga terasa ketat. Minimal antar dua nama, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Dalam konteks seperti itu, saya kalau menganalogikan dalam permainan kartu, sepertinya sulit kita melihat ada pemain kartu yang membuka kartu as di awal. Karena akan mematikan langkahnya sendiri ya. Kecenderungannya menurut saya baru akan terbaca pada saat injury time, entah itu konteks permanennya koalisi termasuk nama cawapres. Mas Rofiq, tadi Mas Rofiq juga mengatakan bahwa sebaiknya satu putaran aja. Artinya Partai Perindo pun menyetujui bahwa lebih baik kemudian dua pasangan saja untuk melakukan efisiensi dan lain-lain. Bahasanya kan seringkali kita mendengar seperti itu ya. Ya, ini soal kepentingan ke depan sih. Jadi kita juga nggak mau berlama-lama dalam konflik antar pendukung. Kita inginnya bahwa masing-masing partai ini mencoba untuk mestinya ya memetakan soal kepentingan ini ke depan, dan para capres-capres yang ada ini juga kita berharap Mas Ganjar, Mas Hasto bisa meyakinkan kepada semua pihak agar ini juga cukup dua pasangan saja, karena ini bisa berlari cepat. Kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi, kalau ini tiga pasangan, gimana Pak Jokowi akan meyakinkan kepada pihak luar dalam konteks pembangunan atau dalam konteks investasi segala macam? Karena ini kan publik, investor atau negara lain juga pasti akan membaca ini. Ada tiga pasangan berarti belum ada satu kepastian. Tetapi kalau dua pasangan ini langsung selesai gitu. Artinya konfliknya itu akan terminus, dan apa yang menjadi bagian dari kebutuhan bangsa ini ke depan bisa segera dilakukan. Dua pasangan ini kalau kemudian Mas Rofiq ada upaya pertemuan antara PD Perjuangan dengan Partai Gerindra, menurut Anda itu adalah satu hal yang positif atau lebih baik kemudian memang melawan pihak-pihak yang memang sekarang di luar pemerintahan? Yang pasti yang terbaik ya. Mas Hasto sudah punya pengalaman panjang soal soal politik ini. Partai-partai yang akan diajak untuk berkomunikasi juga sama-sama punya pengalaman. Saya kira nanti pada akhirnya juga akan ketemu untuk membahas bagaimana ini ke depan. Tetapi satu hal bahwa dua pasangan itu jauh lebih baik dalam konteks demokrasi kita ke depan. Bang Nurdin, ada tambahan kalau kemudian kita bicara soal Pilpres 2024, berapa pasangan dan upaya yang dilakukan untuk membuat ini lebih baik kemudian menjadi dua pasangan saja? Jadi politik itu sebagai pengejawantah daripada sebuah demokrasi itu tidak identik dengan efisiensi. Demokrasi itu mahal. Itu mungkin agak berbeda sedikit dengan Mas Rofi dengan Mas Hasto. Saya dari awal berpendapat bahwa kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya harus diwujudkan oleh rakyat. Nah, oleh karena itu kita harus memberi beberapa alternatif kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya itu. Tapi
Pilpres itu pada akhirnya pasti 2 pasangan. Pada akhirnya kalau tidak memenuhi persyaratan undang-undang 50% plus 1. Agar supaya rakyat punya alternatif bila mana memang partai-partai sesuai dengan presiden itu memenuhi syarat. Tapi kalau pada akhirnya realitasnya memang hanya 2 calon, itu juga kita harus terima, terima. Tapi kalau pendapat saya, idealisme saya bahwa kita harus memberi beberapa pilihan kepada rakyat sebelum 2 pasangan sesuai dengan undang-undang. Kita tidak bisa berbicara soal efisiensi, soal kecepatan. Kita harus bicara soal kedaulatan di tangan rakyat. Berilah kesempatan rakyat seluas-luasnya untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Itu pendapat saya. Jadi semakin banyak alternatif semakin baik begitu? Semakin baik. Makanya saya salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya pembatasan daripada atau presiden threshold itu. Kenapa? Karena kalau kita ingat tahun 2004 itu kan ada 5 calon. Itu berjalan dengan sangat baik. Padahal itu pertama kali. Tahun 2004 Mas Hasto berjalan dengan sangat baik. Tapi kalau realitasnya nanti juga karena ini ditentukan oleh partai-partai sesuai dengan Undang-Undang 45, maka itu juga rakyat juga harus menerima. Tapi kalau pribadi saya bahwa idealismenya saya bahwa memberi ruang yang cukup kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Oke, ini berarti bocoran juga. Nah, bocoran artinya Bang Nurdin mendorong Pak Erlangga membentuk supaya ada tiga pasangan, begitu bukan Bang Nurdin atau bagaimana? Iya. Nah, memang sekarang Partai Golkar ya masih intens sekarang melakukan komunikasi supaya Erlangga bisa jadi capres. Itu masih. Cawapresnya itu alternatif kedua. Oke. Nah, alternatif ketiganya hanya Pak Erlangga yang tahu. Alternatif ketiganya dengan Bu Mega. Bocoran juga ada alternatif ketiga. Gimana Mas Hasto, tambahan dari Mas Hasto? Menjawab juga pertanyaan soal diusung babak baru Pak Ganjar, diusung koalisi besar. Sekali lagi Anda meyakini bahwa dalam beberapa waktu ke depan memang akan ada partai-partai yang akan bergabung dan juga satu perahu yang sama dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga PD Perjuangan dan juga Partai Perindo? Ya, pada akhirnya akan terjadi konsolidasi terkait dengan jumlah pasangan. Ya, ini kehendak sejarah nanti yang akan membuktikan setiap partai boleh punya kebebasan berpendapat. Saya sependapat dengan Bang Nurdin tadi bahwa mau 2 calon atau 3 calon, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga ada suatu proses pendidikan politik yang juga disampaikan tentang gambaran ideal dari sosok pemimpin. Tugas partai mempersiapkan untuk itu. Kami siap dengan berbagai kondisi sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Bung Yunarto, bahwa komunikasi politik itu sangatlah penting. Dan inilah yang kami lakukan termasuk dengan Demokrat sekalipun. Apalagi dengan partai yang sudah bersama-sama di dalam pemerintahan seperti Partai Golkar, PKB, itu kan sebenarnya sudah sangat nyaman kita membangun komunikasi. Demikian pula dengan Gerindra. Nah, ketika Perindo, P3 kemarin juga menyatakan gabungan bersama dengan Hanura, ini kan menunjukkan bahwa Indonesia memang terlalu besar. Sehingga konfigurasi politik harus disederhanakan, dikonsolidasikan dengan cara-cara yang demokratis. Karena itulah kami terbuka. Dengan Golkar kami siap membangun kerjasama dengan PKB, dan ini akan semakin memperkuat kerjasama politik yang sudah terbangun. Apalagi ke depan kami meyakini bahwa elektoral dari Pak Ganjar ini akan semakin meningkat, dan ini akan menjadi suatu daya tarik di dalam membangun kerjasama. Karena mau tidak mau, meskipun survei oleh Ibu Ketua Umum kami diajarkan itu hanya sebagai patokan, sebagai referensi, maksudnya hanya sebagai referensi, setiap saat bisa berubah, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi paling tidak berbagai indikator-indikator yang berkembang akan mendorong terjadinya konsolidasi politik, dan kami berharap strategi yang kami jalankan itu berada di Pak Ganjar. Oke. Dan itu yang kita akan tunggu nanti, pertemuan antara Bu Mega dengan beberapa tokoh lainnya. Betul. Termasuk Pak Erlangga Hartarto ya. Oke. Mas Rafiq, ada tambahan dari Anda soal koalisi besar di ujung nanti dengan Pak Ganjar Pranowo? Iya, sebagai bagian dari kerjasama politiknya PDIP, Mas Hasto, kami menunggu dalam konteks ini. Yang pasti kita menginginkan kalau hari ini dibahas antara kemungkinan Golkar bersama PDI, saya kira ini akan menambah kekuatan yang sangat besar. Karena kedua-duanya ini sudah matang di dalam mengelola negara ini. Dalam berdemokrasi juga sudah puluhan tahun usianya. Dan tadi makin mengakar tadi. Makin beringin kan. Tapi ini kita sangat melihat yang menarik ya. Mungkin awalnya seperti terasa lambat ya koalisi Mas Ganjar. Tapi nggak terasa ada zero sum game di situ. Ketika ada satu yang masuk, seakan-akan yang satu menarik diri atau merasa jatahnya diambil. Dengan segala hormat, apa yang terjadi pada
Pak Prabowo itu agak menarik, pembahasannya seakan-akan zero sum game. Ketika bicara Mas Erlangga lalu kemudian bertemu Pak Erik, orang langsung menyinggungnya, wah Pak Erlangga nggak akan jadi cawapres kayaknya nih. Sekarang Pak Erik nih yang rame nih misalnya, atau Caimin yang akan kebuang. Itu yang menurut saya malah jadi kondisi psikologis baru yang harusnya. Dan kalau itu yang terjadi menguntungkan PDIP. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi dalam kondisi ini, upayanya kita naik 1% win yang lalu. Itu yang menurut saya membuat koalisi ini terasa lebih menarik untuk dibahas karena terasa win-win. Nah, tidak berasa zero sum game. Apa yang membuat koalisinya atau partai-partai pendukungnya Pak Ganjar ini tidak ada zero sum game yang tadi Mas Oto katakan? Jadi orang mau gabung ya udah deh gabung dulu aja. Ini kalau berspekulasi ya, jangan-jangan keras kepalanya Ibu Mega secara berpolitik yang tidak mau deal di depan atau menempatkan logika siapa cawapres gitu atau koalisi dagang sapi, itu yang membuat akhirnya partai-partai ini masuk menyadari. Tapi Ibu Mega bahwa ini keras bukan kepala, Ibu Mega kokoh dalam prinsip. Keras kepala, berbeda. Istilahnya lain kokoh gitu. Tapi itu yang prinsip. menurut saya kan istilahnya juga kan tidak. Tapi sekarang Ibu itu sudah sangat fleksibel sekarang ini. Itu ketika ditanya soal cawapres saya mendengar, Ibu bicarakan dengan partai-partai termasuk dengan Pak Hasto. Jadi artinya Ibu Mega di depan tidak banyak janji. Calon presiden yang baik janji itu biasanya akan menimbulkan zero sum game. Saya nggak sebut nama. Bang Nurdin gimana Bang Nurdin? Jadi sikap Golkar juga akan dinanti nih sebenarnya. Setelah beberapa waktu belakang kita lihat mungkin ya publik melihatnya kok tidak ada pergerakan begitu. Apakah beberapa waktu ke depan akan ada movement yang baru? Pak Erlangga sudah mengatur ritme. Sudah mengatur ritme. Sudah mengatur ritme untuk segera mengambil keputusan karena juga akar rumput ini, ya, khususnya fungsionaris partai di seluruh Indonesia, itu sudah menanti keputusan Pak Erlangga. Kepada siapa, apakah beliau sebagai capres atau bagaimana, itu sudah dibahas, sudah menunggu. Karena teman-teman di daerah sekarang sudah mulai bergerak dinamis untuk bekerja memenangkan pileg dan memenangkan pilpres. Malah sudah ada yang dukung Pak Ganjar tuh, anak-anak muda Partai Golkar, kabarnya begitu Bang Nurdin. Ya kalau itu ada juga yang dukung ke Pak Anies itu. Tapi itu bukan fungsionaris partai. Itu adalah oknum, kader yang merupakan hak pribadi mereka. Tapi pada saatnya nanti ketika Golkar sudah mengambil sikap, maka itu akan disiplin organisasi akan pasti diterapkan. Saya kira waktu tidak terlalu lama, Partai Golkar melalui Pak Erlangga akan menentukan sikap ketika alternatif pertama tidak bisa. Mudah-mudahan tiga biasa, atau tidak bisa, tiga pasti berjalan. Dan insya Allah itu akan pasti ada keputusan dari Partai Golkar, karena sekali lagi doktrin Partai Golkar lah karya-karyaan, kreatif manusiawi tidak mungkin menjadi oposisi. Kalau kemudian nanti ada pertemuan dengan Bu Megawati jadi, apakah itu juga menjadi penentu dan saya kira insya Allah kalau sudah ketemu itu sudah sinyal yang sangat kuat. Sudah sinyal yang sangat kuat. Mas Toto terakhir menjawab pertanyaan ini, kalau dari Mas Toto sebagai analis, diusung koalisi besar, apakah Anda meyakini akan ada koalisi yang besar mendukung Pak Ganjar Pranowo? Koalisi besar dibutuhkan, pengalaman 2014 tadi, tapi jangan koalisi tambun. Makanya sebutan saya tadi adalah koalisi yang layak dan pantas. Apa nih bedanya nih koalisi besar dengan koalisi tambun? Koalisi besar itu sebenarnya cukup bicara mengenai 50% plus 1. Ya, nambah 5%, 10% masih oke lah. Tapi seringkali koalisi yang tambun yang terlalu besar itu terbukti juga. Pak Jokowi berhasil membangun koalisi di atas 80%, ada partai yang tidak loyal pada ujung masa pemerintahannya. Artinya ketika tambun dia berpotensi tidak sehat, menjadi berlemak. Itu yang kemudian seringkali menimbulkan komplikasi penyakit, dan itu pernah terjadi juga pada masa Pak SBY di ujung pemerintahnya dengan koalisi setgap yang sangat besar, karena pada akhirnya betul dia bisa mendukung efektivitas pemerintahan Mas Ganjar apabila terpilih, tapi kalau terlalu banyak kue yang dibagi di situ, itu malah kemudian bisa menjadi beban buat presidennya sendiri. Itu sudah masuk kalkulasi juga ya Mas Hasto? Koalisi besar bukan koalisi tambun gitu? Ya kan kami kaji dari berbagai kemungkinan perolehan kursi dari survei elektoral partai-partai politik yang ada. Ya seperti Perindo ya, tentu saja kita harapkan nanti lolos parliamentary threshold karena syarat-syarat untuk itu sudah ada. Maka kerjasama kita kan kemarin juga tidak hanya di Pilpres, tetapi juga kita lihat di dalam pemilu legislatif itu. Nah tentu saja kami sependapat, yang pasti adalah Ibu Mega menegaskan simple majority ini terpenuhi 50% plus 1. Misalnya kalau Golkar bisa bergabung itu akan menjadi sekitar 5-8%, dan yang berada di luar itu juga cukup efektif untuk membangun check and balance di dalam politik, supaya demokrasi ini juga memerlukan suatu ruang bagi mereka yang berada di luar pemerintah menjadi penyeimbang. Ini sangat penting, karena itulah kami tidak ingin ini menjadi koalisi tambun dengan menggunakan istilah Mas Yunarto tadi, tetapi memastikan
efektivitas jalannya pemerintahan di dalam mendapatkan dukungan dari DPR RI itu sangat penting. Sangat penting ya Mas ya. Oke, menarik, kita akan tunggu nanti apakah proposalnya Golkar cocok atau enggak, kita nggak tahu, kita akan lihat. Tapi sepertinya sudah banyak kode-kode yang dilontarkan dalam program kali ini. Kita akan tunggu seperti apa perkembangan koalisi ataupun kerjasama partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih banyak Mas Hasto, Mas Rofiq, terima kasih banyak, Bang Roni Halid, terima kasih Mas Uto, terima kasih untuk waktunya. Demikian Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.